Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku The Art of Thinking Clearly, 99 Sesat Pikir dalam Investasi, Bisnis, dan Masalah Pribadi, karya Rolf Dobel. Selamat mendengarkan. Sesat pikir yang ke-10, tinggalkan teman supermodelmu di rumah. Efek kontras. Dalam bukunya Influence, Robert Cialdini menceritakan tentang dua bersaudara, Sid dan Harry, yang menjalankan toko pakaian pada tahun 1930-an di Amerika. Sid bertugas di bagian penjualan dan Harry memimpin bagian penjahitan. Setiap kali dia menyadari pelanggan yang berdiri di depan kaca benar-benar menyukai setelan mereka, Sid menjadi sedikit sulit mendengar. Dia berteriak kepada saudaranya, "Harry, berapa harga setelan ini?" Harry menoleh dari meja kerjanya dan berbalik berteriak, "Untuk setelan katun yang cantik itu, $42. Pada waktu itu, harga tersebut sudah termasuk mahal. Sid berpura-pura tidak mengerti. "Berapa?" Harry berteriak lagi. $42. Sid berbalik ke arah pelanggannya dan melapor. Katanya $22. Saat itu juga pelanggannya masih cepat-cepat meletakkan uang di atas meja dan bergegas meninggalkan toko mengenakan setelannya sebelum Sid menyadari kesalahannya. Mungkin Anda tahu percobaan berikut ini dari masa sekolah Anda. Ambil 2 ember. Isi yang pertama dengan air hangat dan yang kedua dengan air es. Masukkan tangan kanan Anda ke dalam air es selama 1 menit, lalu masukkan kedua tangan ke dalam air hangat. Apa yang Anda rasakan? Air hangat terasa seperti yang seharusnya di tangan kiri dan terasa panas menyengat di tangan kanan. Kedua cerita itu merupakan efek kontras atau kontras efek. Kita menilai sesuatu indah, mahal, atau besar jika di hadapan kita ada sesuatu yang jelek, murah, atau kecil. Kita punya masalah dengan penilaian mutlak. Efek kontras adalah satu kesalahpahaman umum. Anda memesan jok kulit untuk mobil baru Anda karena dibandingkan dengan harga mobil sebesar $60.000, harga jok kulit yang $3.000 terasa sangat sedikit. Semua industri yang menawarkan pilihan upgrade mengeksploitasi ilusi ini. Efek kontras juga terjadi di tempat lain. Percobaan menunjukkan bahwa seseorang bersedia berjalan selama 10 menit lebih lama untuk menghemat $10 untuk makan. Tapi orang yang sama tidak akan mau berjalan 10 menit ekstra demi menghemat $10 untuk satu setelan seharga $1.000. Satu tindakan yang tidak masuk akal karena 10 menit adalah 10 menit dan $10 adalah $10. Anda seharusnya tetap berjalan di kedua kasus itu atau tidak sama sekali. Tanpa efek kontras, bisnis potongan harga tidak akan dapat dipertahankan. Produk yang telah dikurangi harganya dari $100 menjadi $70 seolah memiliki nilai yang lebih baik dibanding produk yang selalu berharga $70. Harga awal seharusnya tidak berpengaruh. Baru-baru ini seorang investor berkata kepada saya, nilai saham itu besar karena harganya 50% di bawah harga tertinggi. Saya menggelengkan kepala. Harga saham tidak pernah rendah atau tinggi. Harganya memang sebesar itu dan satu-satunya yang penting adalah apakah dia bergerak naik atau turun dari titik itu. Ketika menghadapi kontras, kita bertindak seperti burung terhadap tembakan senjata. Kita melompat dan segera pergi. Titik kelemahan kita tidak menyadari perubahan yang kecil dan bertahap. Seorang pesulap dapat membuat jam tangan Anda menghilang karena ketika dia menekan salah satu bagian dari tubuh Anda tidak memperhatikan sentuhan yang lebih ringan pada pergelangan tangan Anda. Ketika si pesulap melepaskan Rolex Anda. Sama halnya dengan kita gagal menyadari bagaimana uang kita menghilang. Nilai uang terus-menerus berkurang, tapi kita tidak menyadarinya karena inflasi terjadi dari waktu ke waktu. Jika inflasi dikenakan kepada kita dalam bentuk pajak besar, dan pada dasarnya memang demikian, kita akan menjadi sangat marah. Efek kontras dapat menghancurkan seluruh hidup Anda. Seorang perempuan cantik menikahi seorang laki-laki yang biasa-biasa saja. Tapi karena orang tua si perempuan sangat buruk,
Laki-laki yang biasa-biasa itu terlihat seperti seorang pangeran. Satu pemikiran terakhir, karena dibombardir dengan iklan-iklan yang menampilkan para supermodel, sekarang kita menganggap orang cantik hanya sebagai cukup menarik. Jika Anda sedang mencari pasangan, jangan pernah pergi dengan ditemani teman-teman Anda yang supermodel. Orang akan memandang Anda lebih tidak menarik daripada yang sebenarnya. Pergilah sendiri atau lebih baik lagi, ajak dua teman Anda yang buruk rupa. Sesat fikir yang ke-11, alasan kita lebih memilih peta yang salah daripada tanpa peta sama sekali. Bias ketersediaan. Merokok tidak mungkin seburuk itu bagi Anda. Kakek saya mengonsumsi 3 bungkus rokok setiap hari dan hidup sampai melebihi 100 tahun. Atau Manhattan benar-benar aman. Saya kenal seseorang yang tinggal di tengah village dan dia tidak pernah mengunci pintunya. Bahkan saat dia pergi berlibur, apartemennya tidak pernah dimasukin orang. Kita menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, berusaha untuk membuktikan sesuatu, tapi sebenarnya malah tidak membuktikan apa-apa. Ketika berbicara seperti demikian, kita menyerah pada bias ketersediaan. Apakah ada lebih banyak kata-kata dalam bahasa Inggris yang diawali dengan huruf K atau lebih banyak kata-kata dengan huruf K sebagai huruf ketiga? Jawaban, kata-kata dalam bahasa Inggris yang memiliki huruf K dalam posisi ketiga 2 kali lebih banyak dibanding dengan kata-kata yang diawali huruf K. Mengapa sebagian besar orang meyakini yang sebaliknya benar? Karena kita dapat dengan lebih cepat memikirkan kata-kata yang diawali dengan huruf K. Lebih banyak yang tersedia di dalam ingatan kita. Bias ketersediaan atau availability bias berbunyi seperti ini. Kita menciptakan gambaran dunia menggunakan contoh-contoh yang paling gampang kita ingat. Itu tentu saja konyol karena kenyataannya sesuatu tidak terjadi lebih sering hanya karena kita dapat memahaminya dengan lebih mudah. Berkat bias ketersediaan, kita menjalani sepanjang hidup kita dengan peta resiko yang salah di dalam kepala. Oleh karena itu, secara sistematis, kita melebih-lebihkan resiko menjadi korban kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil, atau pembunuhan, dan kita meremehkan resiko kematian dari hal-hal yang tidak terlalu spektakuler seperti diabetes atau kanker perut. Kemungkinan serangan bom jauh lebih jarang daripada yang kita pikirkan, dan kemungkinan mengalami depresi jauh lebih tinggi. Kita memasangkan terlalu banyak kemungkinan pada hasil-hasil yang spektakuler, mencolok, atau gempita. Kita meredam semua hal yang tak terdengar atau tidak terlihat dalam pikiran kita. Otak kita lebih siap membayangkan hasil yang gegap gempita daripada yang biasa-biasa saja. Kita berpikir secara dramatis, bukan kuantitatif. Dokter sering menjadi korban bias ketersediaan. Mereka memiliki pengobatan favorit yang mereka gunakan pada hampir semua kasus. Mungkin ada banyak pengobatan lain yang lebih sesuai, tapi tersimpan di dalam ruang lelung pikiran sang dokter. Akibatnya mereka mempraktikkan apa yang mereka tahu. Konsultan sama saja. Jika mereka menghadapi kasus yang sama sekalipun baru, mereka tidak akan menyerah dan berkata, "Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya katakan." Malah mereka berbalik ke metode yang sudah lebih mereka kenal. Tak peduli sesuai atau tidak. Sesuatu hal yang cukup sering diulang akan tersimpan di bagian paling depan pikiran kita. Hal itu bahkan tidak harus benar. Seberapa sering para pemimpin Nazi harus mengulangi istilah masalah Yahudi sampai orang banyak mulai meyakininya sebagai masalah yang serius. Anda hanya harus cukup sering mengucapkan kata UFO, energi hidup, atau karma sebelum orang-orang mulai menirunya. Bias ketersediaan juga telah mendapat tempat dalam dewan direksi perusahaan. Anggota dewan direksi mendiskusikan apa yang sudah dilaporkan manajemen, biasanya angka-angka kuartalan, bukan membicarakan hal-hal yang lebih penting, seperti tindakan cerdas pesaing, kemerosotan motivasi pegawai, atau perubahan yang tidak diharapkan dalam tingkah laku pelanggan. Mereka cenderung untuk tidak mendiskusikan apa yang tidak ada di dalam agenda. Sebagai tambahan, setiap orang lebih memilih informasi yang mudah didapat, apakah itu data ekonomi atau resep.
Mereka membuat keputusan berdasarkan informasi itu dan bukan informasi yang relevan atau lebih sulit didapatkan. Seringkali dengan hasil yang merugikan, contohnya, selama 10 tahun kita telah mengetahui bahwa rumus Black-Scholes untuk harga produk keuangan derivatif tidak ampuh. Tapi kita tidak memiliki solusi lain, sehingga kita melanjutkan dengan alat yang tidak tepat. Rasanya seperti kalau Anda berada di kota yang asing tanpa peta, lalu mengambil peta kota asal Anda dan menggunakannya. Kita lebih memilih informasi yang salah daripada tidak ada informasi. Karena itu, bias ketersediaan telah mengakibatkan banyak bank merugi dalam jumlah miliaran. Apa lagu yang dinyanyikan Frank Sinatra? Sesuatu tentang mencintai perempuan yang dekat dengan saya saat saya jauh dari perempuan yang saya cintai. Contoh sempurna bias ketersediaan. Tangkislah itu dengan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang berpikir dengan cara berbeda dari Anda. Orang-orang yang memiliki pengalaman dan keahlian yang berbeda dengan Anda. Kita membutuhkan masukan dari orang lain untuk mengatasi bias ketersediaan. Sesat pikir yang ke-12. Hati-hati dengan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, atau no pain no gain. Sesat pikir buruk dulu, baru baik. Beberapa tahun lalu, saya jatuh sakit ketika sedang berlibur di Korsika. Gejalanya baru pernah saya rasakan dan rasa sakitnya bertambah setiap hari. Akhirnya, saya memutuskan untuk meminta pertolongan di klinik lokal. Seorang dokter yang masih muda mulai memeriksa saya. Dia menekan perut saya, mencekram bahu dan lutut saya, lalu menepuk setiap ruas tulang punggung saya. Saya mulai curiga dia tidak tahu masalah saya yang sebenarnya, tapi saya tidak yakin, jadi saya hanya bertahan menjalani pemeriksaan yang aneh itu. Dia mengambil buku catatan untuk mengisyaratkan pemeriksaannya sudah selesai, lalu berkata, antibiotik, makan 1 tablet 3 kali sehari. Rasanya akan semakin buruk sebelum terasa lebih baik. Dengan perasaan lega, karena sudah mendapatkan pengobatan, saya menyeret diri kembali ke kamar hotel. Rasa sakitnya bertambah buruk dan semakin buruk, persis seperti yang diramalkan dokter. Ternyata dia tahu apa yang salah dengan saya. Tapi setelah 3 hari, rasa sakitnya tidak juga mereda, maka saya menelponnya. Naikkan dosisnya jadi 5 kali sehari. Rasanya masih akan sakit sebentar lagi, katanya setelah 2 hari penuh penderitaan. Akhirnya saya menghubungi ambulan udara internasional. Dokter di Swiss mendiagnosis radang usus buntu dan segera mengoperasi saya. Mengapa Anda menunggu begitu lama? Tanya dokter setelah operasi. Jawab saya, semuanya terjadi persis seperti yang dikatakan dokter di sana, jadi saya percaya dia. Anda adalah korban sesat pikir buruk dulu baru baik. Dokter Korsika itu tidak tahu apa-apa. Mungkin dia hanya seorang pengganti yang biasa Anda temui di semua tempat wisata pada musim liburan. Mari kita lihat contoh lain. Seorang CEO berada di batas kesabarannya. Penjualan sangat buruk, staf penjualan tidak memiliki motivasi, dan kampanye pemasaran hilang tanpa jejak. Di tengah keputusasaannya, dia menyewa seorang konsultan dengan bayaran $5.000 per hari. Si konsultan menganalisis perusahaan dan kembali dengan temuan-temuannya. Departemen penjualan Anda tidak memiliki visi dan merek. Anda tidak diposisikan dengan jelas. Ini situasi yang sulit. Saya dapat memperbaikinya, tapi tidak dalam 1 malam. Pengukurannya akan membutuhkan kepekaan dan kemungkinan besar penjualan akan jauh lebih dalam sebelum semua hal menjadi lebih baik. Sang CEO memperkerjakan si konsultan. 1 tahun kemudian penjualan jatuh. Dan hal yang sama terjadi tahun berikutnya. Lagi dan lagi si konsultan menekankan bahwa perusahaan berkembang sangat sesuai dengan perkiraannya. Ketika penjualan terus mengalami kemerosotan di tahun ketiga, si konsultan dipecat. Sebagai suatu pengalihan perhatian, sesat pikir buruk dulu baru baik, atau it get worse before it get better fallacy, adalah variasi bias konfirmasi. Jika masalahnya terus memburuk, prediksinya benar. Jika situasi membaik tanpa diduga, klien senang dan sang ahli dapat menganggap itu buah keahliannya. Apapun yang terjadi, dia menang. Umpama Anda adalah presiden suatu negara dan tidak tahu bagaimana menjalankannya. Apa yang Anda lakukan? Anda meramalkan tahun-tahun sulit akan datang.
meminta warga negara Anda untuk mengecangkan ikat pinggang, lalu berjanji untuk memperbaiki situasi hanya setelah masa sulit, untuk membersihkan, memurnikan, dan merestrukturisasi. Tentu saja Anda tidak menyebut seberapa lama dan seberapa parah masa sulit itu. Bukti paling baik kesuksesan strategi ini adalah kaum beragama fanatik yang percaya bahwa sebelum kita dapat mengalami surga di bumi, dunia terlebih dahulu harus dihancurkan. Bencana, banjir, kebakaran, dan kematian. Semua itu adalah bagian rencana yang lebih besar dan harus terjadi. Orang-orang beriman itu akan memandang kemerosotan situasi apapun sebagai pembenaran nubuat, dan setiap pengkhianatan adalah anugerah. Dan setiap peningkatan adalah anugerah dari Tuhan. Kesimpulannya, jika seseorang berkata, semuanya akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik, Anda harus hati-hati. Tapi waspadalah, ada situasi ketika semuanya harus lebih dulu tenggelam sebelum menjadi lebih baik. Contohnya, perubahan karir membutuhkan waktu dan seringkali melibatkan berkurangnya pendapatan. Reorganisasi bisnis juga membutuhkan waktu. Tapi dalam setiap kejadian, kita dapat melihat dengan cukup cepat jika pengukurannya berfungsi. Tolak ukurnya jelas dan dapat diverifikasi. Lihatlah ke sana saja, jangan ke langit. Sesat fikir ke-13. Kisah sejati hanyalah dongeng. Bias cerita. Hidup adalah suatu kekacauan, ruwet seperti benang kusut. Bayangkan seorang penduduk Mars yang tak kasat mata memutuskan untuk membuntuti Anda kemana-mana dengan buku catatan yang juga tidak kelihatan, mencatat apa yang Anda lakukan, pikirkan, dan impikan. Catatan kehidupan Anda mungkin berisi entry seperti minum kopi, 2 sendok gula, menginjak paku payung, dan mengumpat, bermimpi mencium tetangga, memesan paket liburan ke Maladewa. Sekarang hampir tidak punya uang. Menemukan rambut tumbuh dari dalam telinga, langsung mencabutnya, dan seterusnya. Kita senang menghubungkan rincian campur aduk itu menjadi cerita yang indah. Kita ingin hidup kita membentuk pola yang dapat diikuti dengan mudah. Banyak yang menyebut prinsip panduan itu makna. Jika cerita kita berkembang secara merata dari tahun ke tahun, kita menyebutnya identitas. Kita mencoba memasang cerita seperti kita mencoba pakaian. Kata Mark Fries, seorang penulis novel terkenal asal Swiss. Hal yang sama kita lakukan terhadap sejarah dunia, membentuk rincian menjadi kisah yang konsisten. Tiba-tiba kita mengerti hal-hal tertentu, misalnya mengapa perjanjian Versailles mengarah ke Perang Dunia Kedua, atau mengapa kebijakan moneter yang longgar milik Alan Greenspan menyebabkan kejatuhan Lehman Brothers. Kita paham mengapa tirai besi harus jatuh atau mengapa Harry Potter paling laris terjual. Di sini kita bicara mengenai pemahaman, tapi hal-hal itu tidak bisa dipahami dengan pengertian tradisional. Kita hanya membangun makna hal-hal itu sesudah. Cerita adalah entitas yang meragukan. Realitas disederhanakan dan diputarbalikan. Hal-hal yang tidak sesuai disaring. Tapi ternyata kita tidak dapat hidup tanpa cerita. Alasannya tidak jelas. Yang jelas adalah bahwa awalnya manusia menggunakan cerita untuk menjelaskan dunia. Sebelum mereka mulai berpikir secara ilmiah, membuat mitologi yang lebih tua daripada filosofi. Hal ini menghasilkan bias cerita atau story bias. Di media, bias cerita mengamuk seperti api liar. Contohnya, satu mobil sedang berjalan di atas jembatan yang tiba-tiba roboh. Apa yang akan kita baca keesokan harinya? Kita mendengarkan kisah tentang sopir yang tidak beruntung, mengenai asalnya dan kemana tujuannya. Kita membaca biografinya, lahir di suatu tempat, tumbuh di tempat lain, bekerja sebagai apa. Jika dia selamat dan dapat diwawancara, kita bisa mendengar dengan tepat bagaimana rasanya ketika jembatan runtuh. Yang konyol adalah tidak satu pun cerita itu yang menjelaskan penyebab utama kecelakaan. Abaikan identitas pengemudinya dan pertimbangkan konstruksi jembatan, di mana titik lemahnya, apakah jenuh, jika tidak, apakah jembatannya rusak, jika iya, karena apa, apakah rancangan bangunannya tepat.
di mana ada jembatan-jembatan lain dengan rancangan bangunan yang sama. Masalahnya, walau valid, semua pertanyaan itu tidak menarik dijadikan cerita. Cerita menarik kita, rincian abstrak menjauhkan kita. Akibatnya, sisi menghibur dalam isu dan cerita latar belakang lebih diprioritaskan daripada fakta-fakta yang relevan. Sisi baiknya, jika bukan karena cerita, kita akan terjebak hanya dengan buku-buku non-fiksi. Ini adalah dua cerita dari penulis novel Inggris, E.M. Forster, yang mana yang Anda ingat dengan lebih baik A, Raja meninggal dan Ratu meninggal, atau yang B, Raja meninggal dan Ratu meninggal karena sedih. Kebanyakan orang akan lebih mudah mengingat cerita kedua. Di situ, kedua kematian tidak hanya terjadi secara beruntun, keduanya berhubungan secara emosional. Cerita A adalah raporan faktual, tapi cerita B memiliki makna. Menurut teori informasi, kita seharusnya dapat mengingat A dengan lebih mudah. Informasi itu lebih pendek, tapi otak kita tidak bekerja seperti itu. Periklanan telah belajar untuk memanfaatkan kondisi itu juga. Bukannya berfokus pada kelebihan suatu barang, mereka menciptakan cerita di sekitarnya. Secara objektif, narasi tidaklah relevan, tapi tetap tidak dapat kita tolak. Google menggambarkan hal ini dengan sangat ahli dalam iklan Super Bowl tahun 2010. Google Parisian Love, lihatlah di YouTube. Kita membentuk semua cerita menjadi bermakna, baik cerita kehidupan kita sendiri sampai ke kejadian-kejadian global. Dengan melakukan itu, kita memutarbalikkan fakta dan kualitas keputusan kita terpengaruh. Tapi ada obatnya. Bongkar ceritanya, tanya pada diri Anda sendiri. Apa yang sedang disembunyikan? Kunjungi perpustakaan dan habiskan waktu setengah hari membaca koran-koran lama. Anda akan melihat bahwa kejadian-kejadian yang hari ini sepertinya berhubungan ternyata tidak berhubungan pada saat itu. Untuk mengalami efeknya sekali lagi, coba untuk melihat cerita hidup Anda di luar konteks. Gali jurnal-jurnal dan catatan tua, dan Anda akan melihat bahwa hidup Anda tidak mengikuti garis lurus yang mengarah ke hari ini, tapi merupakan rangkaian kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman yang tidak direncanakan dan tidak berhubungan seperti yang akan kita lihat di bab berikutnya. Kapanpun Anda mendengar cerita, tanyakan diri Anda sendiri siapa pengirimnya, apa tujuannya, dan apa yang disembunyikannya. Bagian-bagian yang dihilangkan mungkin tidak relevan, tapi mungkin saja bagian-bagian itu lebih berhubungan daripada yang ditampilkan di dalam cerita. Seperti saat menjelaskan krisis ekonomi atau penyebab perang, masalah yang sebenarnya dengan cerita, mereka memberikan kita perasaan yang salah tentang pemahaman yang secara tidak terhindarkan mengarahkan kita mengambil resiko yang lebih besar dan memaksa kita berjalan-jalan di atas es yang tipis. Sesat fikir ke-14, sebaiknya simpanlah catatan harian. Bias kilas balik. Saya tidak sengaja menemukan buku harian kakek buyut saya baru-baru ini. Pada tahun 1932, beliau beremigrasi dari desa kecil di Swiss ke Paris untuk mengadu nasib di industri perfilman. Bulan Agustus tahun 1940, 2 bulan setelah Paris dikuasai Jerman, beliau menulis, "Semua orang yakin kalau Jerman akan pergi pada akhir tahun. Perwira-perwira mereka juga mengatakan itu kepadaku. Inggris akan jatuh secepat Prancis. Dan akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan Prancis kita kembali, walau sebagai bagian Jerman." Pendudukan tersebut nyatanya berlangsung selama 4 tahun. Dalam buku sejarah zaman sekarang, pendudukan Jerman terhadap Prancis sepertinya membentuk bagian strategi militer yang jelas. Dalam kilas balik jalannya perang, sebagaimana terjadi, dipandang sebagai yang paling mungkin di antara semua skenario. Mengapa? Karena kita telah jatuh sebagai korban bias kilas balik atau hindsight bias. Mari melihat contoh yang paling baru. Pada tahun 2007, ahli-ahli ekonomi
memberi gambaran yang menyenangkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Tapi hanya 12 bulan kemudian, pasar ekonomi meledak. Tanyakan tentang krisis dan ahli yang sama menyebutkan penyebabnya. Ekspansi moneter di bawah Greenspan, syarat kredit longgar, lembaga penilai yang korup, persyaratan modal terlalu rendah, dan lain-lain. Dalam kilas balik, alasan-alasan kejadian tampak jelas sekali. Bias kilas balik adalah salah satu kekeliruan yang paling banyak terjadi dibanding yang lain. Kita dapat dengan persis menggambarkannya sebagai fenomena. Sudah kukatakan kepadamu, dalam kilas balik semua hal terlihat jelas dan tak terelakkan. Jika seorang CEO berhasil karena nasib baik, dalam kilas balik dia akan menilai peluang suksesnya lebih besar daripada yang sebenarnya. Sama halnya sesudah kemenangan besar-besaran Ronald Reagan atas Jimmy Carter pada tahun 1980. Para komentator mengumumkan bahwa kemenangannya sudah dapat diprediksi. Walau persaingannya ketat sampai beberapa hari sebelum pemungutan suara terakhir. Hari ini, wartawan bisnis berpendapat bahwa dominasi Google telah ditakdirkan, walau mereka akan mencibir jika perkiraan itu dibuat pada tahun 1998. Satu contoh yang membingungkan, saat ini kelihatannya tragis, namun sangat beralasan, bahwa satu tembakan di Sarajevo pada tahun 1914 akan membolak-balikan dunia selama 30 tahun dan menghabisi 50 juta nyawa. Setiap anak belajar rincian sejarah itu di sekolah, tapi dulu tidak ada yang akan membayangkan eskalasi semacam itu. Pasti akan kedengaran terlalu aneh. Jadi, mengapa bias kilas balik sangat berbahaya? Mungkin bias itu membuat kita menganggap diri kita sebagai peramal yang lebih hebat daripada yang sebenarnya, membuat kita menjadi arogan mengenai pengetahuan kita dan akhirnya mengambil terlalu banyak risiko. Dan tidak hanya dengan isu-isu global, apakah kau sudah dengar Sylvia dan Chris tidak bersama lagi? Hubungan itu memang salah, masalahnya mereka sangat berbeda. Atau masalahnya mereka terlalu mirip, atau mereka menghabiskan terlalu banyak waktu bersama, atau bahkan mereka hampir tidak pernah bertemu. Mengatasi bias kilas balik tidaklah mudah. Penelitian telah menunjukkan bahwa mereka yang menyadarinya tetap terjerumus bias itu. Sama seperti orang lain, jadi saya sangat menyesal, tapi Anda baru saja membuang waktu membaca bab ini. Jika Anda masih bersama saya masih punya satu tips terakhir. Kali ini dari pengalaman pribadi dan bukan pengalaman profesional. Buatlah jurnal. Tuliskan ramalan-ramalan Anda untuk perubahan politik, karir Anda, berat Anda, bursa saham, dan lainnya. Lalu dari waktu ke waktu bandingkan catatan Anda dengan perkembangan yang sebenarnya. Anda akan merasa heran betapa buruknya ramalan Anda. Jangan lupa untuk membaca sejarah juga, bukan teori retrospektif yang didapatkan dan dikumpulkan dalam buku pelajaran, tapi buku harian, sejarah lisan, dan dokumen bersejarah dari masa itu. Jika Anda tidak dapat hidup tanpa berita, bacalah surat kabar dari 5, 10, atau 20 tahun yang lalu. Kegiatan ini akan memberikan Anda perasaan yang lebih baik mengenai betapa tidak dapat diduganya dunia ini. Pandangan ke masa lalu mungkin memberikan kenyamanan sementara bagi mereka yang terbebani dengan kerumitan. Tapi kalau mencari petunjuk lebih mendalam mengenai cara kerja dunia, Anda lebih baik melihat ke sumber lain. Sesat pikir ke-15. Alasan Anda secara sistematis menilai pengetahuan dan kemampuan Anda secara berlebihan. Efek terlalu percaya diri. Musisi favorit saya, Johann Sebastian Bach, bukan terkenal hanya dengan satu kesuksesan. Dia mengubah banyak karya. Beberapa banyaknya akan saya ungkapkan di akhir bab ini. Tapi untuk sekarang ada tugas kecil. Menurut Anda, berapa karya yang digubah?
batch. Pilihlah satu kisaran, misalnya antara 100 dan 500. Tujuannya untuk perkiraan yang kemungkinan 98% benar dan hanya 2% salah. Seharusnya seberapa percaya dirikah kita tentang pengetahuan kita sendiri? Ahli psikologi Howard Raifa dan Mark Alpert yang bertanya-tanya mengenai hal yang sama telah mewawancarai ratusan orang dengan cara ini. Kadang-kadang mereka mengajak peserta untuk memperkirakan total produksi telur di Amerika Serikat atau jumlah dokter dan ahli bedah yang terdaftar di buku telepon halaman kuning Boston atau jumlah untuk kendaraan asing yang diimpor ke Amerika Serikat atau bahkan jumlah pendapatan tol terusan Panama dalam jutaan dolar. Subjek dapat memilih kisaran manapun yang mereka sukai dengan tujuan mendapat kemungkinan keliru tidak lebih daripada 2%. Hasilnya menakjubkan. Dalam perhitungan akhir, bukannya 2%, mereka malah terbukti 40%. Tidak tepat. Para peneliti menjuluki fenomena mencengangkan ini efek terlalu percaya diri atau overconfidence effect. Efek terlalu percaya diri juga berlaku pada ramalan, misalnya performa bursa saham selama 1 tahun atau keuntungan perusahaan Anda setelah 3 tahun. Secara sistematis, kita menilai terlalu tinggi pengetahuan dan kemampuan kita untuk meramal. Sangat berlebihan. Efek terlalu percaya diri tidak berhubungan dengan apakah perkiraan tepat atau tidak. Malah, seperti yang dikatakan Taleb, efek itu mengukur perbedaan antara apa yang sebenarnya diketahui manusia dan seberapa banyak yang mereka pikir mereka tahu. Yang mengejutkan adalah para ahli bahkan lebih menderita akibat efek terlalu percaya diri dibanding orang-orang awam. Jika diminta untuk meramalkan harga minyak dalam jangka waktu 5 tahun, ramalan seorang profesor ekonomi akan melenceng sebesar ramalan seorang penjaga kebun binatang. Tapi sang profesor akan menawarkan ramalannya dengan yakin. Efek terlalu percaya diri tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi. Menurut Taleb, 84% orang Prancis memperkirakan bahwa mereka adalah kekasih yang di atas rata-rata. Tanpa efek terlalu percaya diri, angka itu harus tepat 50%. Angka median. Statistik berarti ada 50% yang harus berada di posisi lebih tinggi dan 50% harus berada di posisi lebih rendah. Di survei yang lain, 93% mahasiswa di Amerika Serikat mengaku sebagai pengemudi di atas rata-rata. Dan 68% dosen University of Nebraska menilai diri mereka termasuk di 25% teratas dalam kemampuan mengajar. Pengusaha dan mereka yang berharap untuk menikah juga menganggap diri mereka berbeda. Mereka percaya bahwa mereka akan beruntung. Malah, aktivitas kewirausahaan akan menjadi jauh lebih sepi jika efek terlalu percaya diri tidak ada. Contohnya, setiap pengusaha rumah makan berharap untuk menjadi rumah makan berbintang Michelin yang baru. Walau statistik menunjukkan bahwa sebagian besar rumah makan gulung tikar setelah hanya 3 tahun. Keuntungan investasi dalam usaha rumah makan secara kronis berada di bawah 0. Hampir tidak ada proyek besar yang berjalan dan diselesaikan dalam waktu lebih cepat dan dengan biaya lebih kecil daripada yang diramalkan. Beberapa penundaan dan kelebihan biaya bahkan sudah melegenda, seperti Airbus A400M, Gedung Opera Sydney, dan terowongan tengah atau Big Dig di Boston. Daftar itu dapat ditambahi sesuka Anda. Mengapa demikian? Di sana 2 efek bekerja sama. Pertama, ada efek terlalu percaya diri yang klasik. Kedua, mereka yang memiliki kepentingan langsung di dalam proyek cenderung menganggap enteng biayanya. Konsultan, kontraktor, dan pemasok yang mencari pesanan lanjutan. Para kontraktor merasa mendapat dukungan angka-angka yang optimis.
dan aktivitas itu membuat politikus mendapat tambahan dukungan suara. Nanti kita akan menelaah omongan besar strategis pada bab 89 di dalam buku ini. Yang membuat efek terlalu percaya diri sangat lazim dan dampaknya sangat membingungkan adalah bahwa efek ini bukan dipengaruhi oleh insentif, melainkan sudah baku dan bawaan. Dan efek ini tidak diimbangi dengan efek sebaliknya, yaitu kurang percaya diri yang memang tidak ada. Tidak mengejutkan bagi beberapa pembaca, efek terlalu percaya diri lebih jelas pada laki-laki. Perempuan cenderung untuk tidak menilai berlebihan pengetahuan dan kemampuan mereka. Yang lebih mengganggu adalah bukan hanya kaum optimis yang menjadi korban efek terlalu percaya diri. Mereka yang mengaku pesimis juga menilai dirinya secara berlebihan, hanya tidak terlalu ekstrim. Kesimpulannya, waspadalah. Jika Anda cenderung untuk menilai pengetahuan Anda berlebihan, bersikaplah skeptis terhadap perkiraan, terutama jika berasal dari mereka yang disebut ahli. Untuk semua rencana, dukunglah skenario pesimis. Dengan begitu, Anda memiliki kesempatan untuk menilai situasi dengan lebih realistis. Kembali ke pertanyaan di awal. Johann Sebastian Bach mengubah 1127 karya yang masih bertahan sampai saat ini. Dia mungkin telah mengubah lebih banyak lagi, tapi itu semua belum ditemukan. Sesat fikir ke-16. Jangan tanggapi pembaca berita dengan serius. Pengetahuan sopir. Setelah menerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1918, Max Planck melakukan tur di Jerman. Kemanapun dia diundang, Planck menampilkan kuliah yang sama mengenai mekanika kuantum yang baru. Setelah beberapa lama, sopirnya mulai memahami teori itu dengan baik. Pasti rasanya membosankan memberikan pidato yang sama setiap saat. Profesor Planck, bagaimana jika aku melakukannya untukmu di München? Anda dapat duduk di bangku depan dan mengenakan topi sopir milikku. Dengan begitu, kita berdua akan mendapatkan pengalaman baru. Planck menyukai idenya, jadi malam itu sopirnya lah yang memberikan kuliah yang panjang mengenai mekanika kuantum di depan peserta yang terhormat. Kemudian seorang profesor fisika berdiri mengajukan pertanyaan. Sang sopir mundur. Saya tidak pernah berpikir seseorang yang berasal dari kota München yang begini maju akan menanyakan pertanyaan sesederhana itu. Sopir saya akan menjawabnya. Menurut Carly Munger, salah seorang investor terhebat di dunia dan yang menyampaikan cerita itu ke saya, ada dua tipe pengetahuan. Pertama, kita memiliki pengetahuan yang sebenarnya. Kita melihatnya pada orang-orang yang memberikan banyak waktu dan usaha untuk memahami satu topik. Yang kedua adalah tipe pengetahuan sopir atau covers knowledge. Pengetahuan milik mereka yang telah belajar untuk tampil. Mungkin mereka memiliki suara yang indah atau rambut yang bagus. Tapi pengetahuan yang mereka tunjukkan bukanlah milik mereka sendiri. Mereka dengan fasih mengucapkan kata-kata pandai seperti sedang membaca dari naskah. Sayangnya, sekarang kita semakin sulit untuk memisahkan pengetahuan yang sebenarnya dengan pengetahuan sopir. Lebih mudah dalam hal pembaca berita. Mereka adalah aktor. Titik. Semua orang tahu itu. Dan tetap saja saya terkejut melihat betapa besar penghormatan yang dinikmati pembaca naskah yang didanai dengan baik itu. Belum lagi uang yang mereka hasilkan dengan menjadi moderator dalam panel mengenai topik yang hampir tidak mereka mengerti. Lebih sulit dengan wartawan. Beberapa di antara mereka telah mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya. Tidak jarang mereka adalah wartawan veteran yang telah memiliki spesialisasi selama bertahun-tahun di bidang tertentu. Mereka dengan serius berusaha untuk memahami kerumitan suatu subjek dan memberitakannya.
Mereka cenderung menulis artikel-artikel panjang yang menyoroti beragam kasus dan pengecualian, tapi sebagian besar wartawan terjebak dalam kategori supir. Mereka menyulap artikel berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran mereka atau malah melalui pencarian di Google. Tulisan-tulisan mereka berpihak, pendek, dan seringkali sebagai kompensasi atas pengetahuan yang setengah-setengah, kasar, dan bernada memuaskan diri sendiri. Kadangkala, yang sama juga terjadi di bisnis. Semakin besar suatu perusahaan, semakin para CEO diharapkan untuk memiliki kualitas bintang. Dedikasi, keseriusan, dan keandalan kurang dihargai. Setidaknya di puncak, seringkali pemegang saham dan wartawan bisnis percaya bahwa kecakapan tampil akan memberikan hasil yang lebih baik. Jelas bukan itu yang terjadi. Untuk melindungi diri dari efek sopir, Warren Buffett, mitra bisnis Munger, telah menciptakan frasa yang indah, lingkaran kompetisi. Apa yang terjadi di dalam lingkaran itu, Anda pahami secara intuitif, sementara yang berada di luarnya mungkin hanya Anda pahami sebagian. Salah satu potongan nasihat terbaik dari Munger adalah, Anda dapat tinggal di dalam apa yang saya sebut lingkaran kompetensi Anda. Anda harus tahu apa yang Anda pahami dan apa yang tidak Anda pahami. Tidak penting seberapa besar lingkaran itu, tapi yang sangat penting adalah Anda tahu di mana batasnya. Munger menggarisbawahi hal berikut ini. Jadi, Anda harus mengetahui kemampuan Anda sendiri. Anda akan kalah jika bertanding dengan orang lain yang memiliki bakat sedangkan Anda tidak. Dan itu hampir pasti seperti perkiraan apapun yang dapat Anda buat. Anda harus mengetahui di mana Anda unggul dan Anda harus bermain di dalam lingkaran kompetensi Anda. Kesimpulannya, waspadalah terhadap pengetahuan sopir, jangan keliru antara juru bicara perusahaan, pemimpin sirkus, pembaca berita, pembicara, tukang jual kecap, atau pengucap klise. Dengan mereka yang memiliki pengetahuan sebenarnya. Bagaimana Anda bisa mengenali perbedaannya? Ada indikator yang jelas. Para ahli mengenali batasan apa yang mereka ketahui dan apa yang tidak mereka ketahui. Jika mendapati diri mereka berada di luar lingkaran kompetensi, mereka akan diam atau berkata, "Saya tidak tahu." Hal ini mereka ungkapkan tanpa menyesal. Bahkan dengan sedikit rasa bangga, dari sopir kita mendengar semuanya kecuali kalimat itu. Sesat fikir ke-17. Anda mengendalikan lebih sedikit daripada yang Anda kira. Ilusi kendali. Setiap hari menjelang pukul 9, seorang laki-laki dengan topi merah berdiri di dalam kotak dan mulai mengibas-ngibaskan topinya dengan liar. Setelah 5 menit, dia menghilang. Suatu hari, seorang petugas polisi menghampirinya dan bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan?" "Saya sedang mengusir pergi jerapah." "Tapi di sini tidak ada jerapah." "Wah, kalau begitu berarti saya melakukan tugas saya dengan baik." Seorang teman dengan kaki yang patah terjebak di tempat tidur dan meminta saya membelikannya tiket lotre. Saya pergi ke toko, memeriksa beberapa kotak, menuliskan namanya, dan membayar. Ketika menyerahkan salinan tiket, teman saya menolak. "Mengapa kamu mengisinya?" "Aku ingin melakukannya sendiri. Aku tidak akan pernah memenangkan apapun dengan angka-angkamu." "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu mengisi angka-angkanya sendiri itu akan berpengaruh pada penarikan undian?" tanya saya. Dia memandang saya dengan tatapan kosong. Di kasino, sebagian besar orang melempar dadu sekeras yang mereka bisa jika mereka menginginkan angka yang tinggi dan selembut mungkin jika mereka mengharapkan angka yang rendah. Sama tidak masuk akalnya dengan penggemar sepak bola yang berpikir mereka dapat mempengaruhi pertandingan dengan memberikan isyarat di depan televisi. Sayangnya mereka berbagi ilusi yang sama dengan banyak orang yang juga berusaha mempengaruhi dunia dengan cara mengirimkan pemikiran yang benar. Contohnya getaran, energi positif, karma, dan lain-lain.
Ilusi kendali atau illusion of control adalah kecenderungan untuk percaya bahwa kita dapat mempengaruhi sesuatu yang sebenarnya tidak kita kuasai. Hal ini ditemukan pada tahun 1965 oleh dua peneliti, yaitu Jenkins dan Ward. Percobaan mereka sederhana, terdiri atas hanya dua saklar dan satu lampu. Para peneliti bisa menyesuaikan kapan saklar terhubung ke lampu dan kapan tidak. Bahkan, ketika cahaya berkelebat hidup dan mati secara tidak beraturan, subjek masih yakin bahwa mereka dapat mempengaruhinya dengan menjentikan saklar. Atau pertimbangkan contoh berikut. Seorang peneliti Amerika telah meneliti kepekaan akustik terhadap rasa sakit. Untuk percobaan ini, dia menempatkan orang di dalam bilik bunyi dan meningkatkan volume bunyi sampai subjek memintanya untuk berdiri. Kedua ruangan A dan B identik, kecuali satu hal, ruangan B memiliki tombol panik berwarna merah di dinding. Tombol itu hanya tampilan, tapi memberikan peserta perasaan kalau mereka memiliki kendali terhadap situasi, membuat mereka lebih dapat bertahan terhadap bunyi menyakitkan. Jika Anda telah membaca karya Alexander Solzhenitsyn, Primo Levi, atau Viktor Frankl, temuan ini tidak akan mengejutkan Anda. Pemikiran bahwa seseorang dapat mempengaruhi takdir mereka, bahkan hanya sebagian kecil, membuat para tahanan ini tidak menyerah untuk bertahan. Menyeberangi jalanan di Los Angeles adalah urusan yang berbahaya. Tapi untungnya dengan tombol pencet kita dapat menghentikan lalu lintas. Atau dapatkah kita? Tujuan utama tombol itu adalah untuk membuat kita percaya bahwa kita memiliki pengaruh terhadap lampu lalu lintas. Dan dengan demikian kita mampu bertahan menunggu lampunya berubah dengan sabar. Hal yang sama berlaku untuk tombol pintu terbuka dan pintu tertutup di lift. Banyak yang bahkan tidak terhubung dengan panel listrik. Trik seperti itu juga dirancang untuk kantor-kantor berkonsep terbuka. Bagi beberapa orang, suhunya akan selalu terasa terlalu panas, namun terlalu dingin bagi yang lain. Teknisi yang pintar menciptakan ilusi kendali dengan memasang tombol temperatur palsu. Tombol itu mengurangi tagihan listrik dan keluhan. Taktik seperti ini disebut tombol placebo dan dipasang di berbagai situasi. Pejabat bank sentral dan pemerintah menggunakan tombol placebo dengan ahli. Ambil contoh, tingkat suku bunga federal yang berjangka sangat pendek, tepatnya tingkat 1 malam. Walau tidak mempengaruhi tingkat bunga jangka panjang yang dipengaruhi penawaran dan permintaan dan menjadi faktor penting dalam keputusan investasi, namun pasar modal bereaksi sangat cepat terhadap setiap perubahannya. Tidak ada yang mengerti mengapa tingkat bunga 1 malam dapat memiliki efek seperti itu pada pasar. Tapi karena semua orang berpikir demikian, maka terjadilah. Hal yang sama terjadi dengan pernyataan yang dibuat oleh Kepala Federal Reserve, pasar bergerak. Walaupun pernyataan-pernyataan itu tak banyak nilai nyatanya dalam ekonomi, kata-kata itu hanyalah gelombang suara, dan kita masih tetap mengizinkan pemimpin-pemimpin ekonomi untuk terus bermain dengan tombol ilusi. Kiranya benar-benar menghebohkan jika semua yang terlibat menyadari kebenarannya, bahwa ekonomi dunia pada dasarnya adalah sistem yang tidak dapat dikendalikan. Dan Anda, apakah Anda dapat mengendalikan semuanya? Mungkin kurang daripada yang Anda bayangkan. Jangan pikir bahwa Anda mengendalikan jalan hidup Anda seperti seorang kaisar Romawi. Malahan, Anda adalah laki-laki dengan topi merah. Oleh karena itu, fokuslah pada beberapa hal yang penting, yang benar-benar dapat Anda pengaruhi. Untuk yang lainnya, ki sera-sera yang akan terjadi, terjadilah. Sesat fikir ke-18. Jangan bayar pengacara dengan tarif per jam. Kecenderungan tanggapan super terhadap insentif. Untuk mengatasi banyaknya jumlah tikus, pada abad ke-19, pemerintah kolonial Prancis di Hanoi mengeluarkan satu peraturan.
Orang akan menerima imbalan untuk setiap tikus mati yang mereka tangkap dan kemudian serahkan kepada pemerintah. Ya, banyak tikus yang dibunuh, tapi banyak juga yang dibiarkan khusus untuk tujuan tersebut. Pada tahun 1947, ketika naskah Laut Mati ditemukan, ahli arkeologi mengumumkan akan memberikan imbalan kepada setiap orang yang menemukan perkamen baru. Bukannya mendapatkan lebih banyak naskah baru, naskah yang ditemukan malah dirobek-robek untuk meningkatkan jumlah imbalan. Hal yang sama terjadi di Tiongkok pada abad ke-19. Hadiah sama terjadi. Hadiah yang ditawarkan bagi yang menemukan tulang-tulang dinosaurus. Beberapa potong yang ditemukan para petani di ladang dipatah-patahkan dan lalu diserahkan untuk mendapatkan hadiah. Insentif modern juga tidak lebih baik. Dewan direksi perusahaan menjanjikan bonus untuk target-target yang tercapai. Dan apa yang terjadi? Bukannya berusaha menumbuhkan bisnis, para manajer malah mengerahkan lebih banyak energi untuk menurunkan target. Berikut ini adalah contoh-contoh kecenderungan tanggapan super terhadap insentif atau insentif super response tendency. Terima kasih kepada Charlie Munger, nama besar itu menggambarkan pengamatan yang sepele. Orang-orang menanggapi insentif dengan melakukan apa yang paling menguntungkan bagi dirinya. Yang perlu dicatat adalah pertama, betapa cepat dan radikalnya perilaku manusia berubah karena insentif, ada atau diubah. Dan kedua, fakta bahwa manusia bereaksi semata terhadap insentif dan bukan pada tujuan lebih besar yang melatarinya. Sistem insentif yang baik mencakup niat dan penghargaan. Satu contoh, pada zaman Romawi kuno, insinyur dipaksa untuk berdiri di bawah konstruksi pada upacara peresmian jembatan yang mereka buat. Di sisi lain, sistem insentif yang buruk mengabaikan dan bahkan kadang-kadang melencengkan tujuan yang mendasarinya. Sebagai contoh, penyensoran satu buku malah membuat isinya semakin terkenal dan memberikan penghargaan kepada pegawai bank untuk setiap pinjaman yang disetujui, menghasilkan portofolio kredit yang menyedihkan. Pengumuman nilai gaji CEO tidak mengurangi jumlah yang sangat besar. Sebaliknya malah akan membuatnya meningkat. Tidak ada yang ingin menjadi CEO pecundang dalam industrinya. Anda ingin mempengaruhi perilaku manusia atau organisasi. Anda selalu dapat berkhotbah mengenai nilai dan visi, atau Anda dapat memberikan alasan rasional. Tapi hampir di setiap kasus, insentif lebih berhasil. Tidak harus selalu berupa uang, apa saja mungkin, dari nilai bagus ke hadiah Nobel sampai perlakuan istimewa di alam baka. Sudah lama saya berusaha untuk memahami apa yang membuat para bangsawan terdidik zaman pertengahan meninggalkan kehidupan nyaman mereka, melompat ke atas kuda, dan terlibat perang salib. Mereka semua menyadari perjalanan yang sulit ke Yerusalem memerlukan waktu setidaknya 6 bulan, serta langsung melewati wilayah musuh. Tapi mereka mengambil resiko itu. Lalu saya paham, jawabannya ada pada sistem insentif. Jika mereka kembali hidup-hidup, mereka boleh menyimpan jarahan perang dan menjalani hari-hari mereka sebagai orang kaya. Jika mereka meninggal, secara otomatis mereka akan melanjutkan ke alam baka sebagai martir, dengan semua keuntungan yang mengikutinya, sama-sama menguntungkan. Bayangkan sejenak jika prajurit dan tentara dibayar dengan tarif per jam dan bukannya menjarah kekayaan musuh. Kita akan secara efektif memberikan mereka insentif untuk memperpanjang perang selama mungkin, bukan? Jadi, mengapa kita menerapkan sistem itu kepada pengacara, arsitek, konsultan, akuntan, dan instruktur mengemudi? Nasihat saya, lupakan tarif per jam dan selalu negosiasikan harga borongan sejak awal. Waspadalah juga jika penasihat investasi menyarankan produk finansial tertentu. Mereka tidak tertarik kepada kesejahteraan finansial Anda, tapi tertarik untuk mendapatkan komisi dari produk-produk itu.
Hal yang sama berlaku dalam penawaran rencana bisnis dari wira swasta dan bankir investasi. Seringkali rencana itu tidak berharga karena sekali lagi yang mengajukannya punya kepentingan pribadi. Ada pepatah lama, jangan tanya tukang cukur apakah Anda perlu memotong rambut. Kesimpulannya, waspadalah terhadap kecenderungan tanggapan super terhadap insentif. Jika tingkah laku seseorang atau suatu organisasi membuat Anda bingung, tanyakan pada diri Anda sendiri. Ada insentif apa di baliknya? Saya yakin Anda akan dapat menjelaskan 90% kasus. Apa yang 10% lagi? Gairah, kebodohan, gangguan mental, atau niat jahat. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.